Halo, assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Apa kabar? Doain pasti kalian pada sehat sekeluarga ya. Jadi kita hari ini akan ngebahas kembali Land Cruiser 80. Kalau kita ngomongin Land Cruiser 80, ini merupakan salah satu generasi dari Land Cruiser di era modern yang paling populer teman-teman. Itu berarti ada di era setelah istilah SUV muncul ya, tahun 80-an ke atas. Kalau ngomongin Land Cruiser 80, ini boleh dibilang sebenarnya adalah salah satu Land Cruiser yang paling balance teman-teman. Balance-nya gimana atau imbangnya gimana? Dia itu antara faktor kenyamanan dengan faktor ketangguhannya ya, itu benar-benar seimbang. Jadi seakan-akan dia berada di tengah-tengahnya. Nyamannya dapet, terus untuk tangguhnya juga dapet gitu. Karena kalau kita ngomongin sebelum Land Cruiser 80, misalnya yang sebelumnya Land Cruiser 70, itu orientasinya itu emang lebih untuk kerja teman-teman, apalagi kerja yang berat. Jadi lebih faktor tangguhnya gitu yang dikedepankan. Sementara kalau kita ngomong di atas Land Cruiser 80 yaitu Land Cruiser 100 dan ke atas, itu faktor kenyamanannya yang lebih ditonjolkan. Jadi emang di satu sisi untuk sisi heavy duty atau untuk bekerjanya itu porsi lebih dikurangin, tapi untuk faktor kenyamanannya, handlingnya, untuk penggunaan hari-hari, itu dia emang lebih oke dibandingkan Land Cruiser generasi sebelum-sebelumnya teman-teman. Nah, ngomongin Land Cruiser 80, ini dia udah ada dari tahun 1989 sampai 1997 dan memiliki banyak varian. Kalau di Jepang teman-teman, dari pas awal muncul, dia itu variannya ada yang dari paling bawahnya ada standar, lalu ada GX, lalu ada VX, dan yang paling tinggi ada VX Limited. Tapi ada juga satu hal yang mungkin nggak banyak teman-teman tahu, yaitu untuk tipe bodinya. Jadi Land Cruiser 80 ini tipe bodinya ada yang van, ada juga yang wagon. Dimana kalau yang van, itu dia kursinya cuma 2 baris. Sementara untuk yang baris ketiganya, itu diganti khusus untuk bawa barang. Sementara kalau untuk yang wagon atau varian yang tipe bodi yang di atasnya, itu dia 3 baris teman-teman. Jadi emang orientasinya lebih untuk bisa membawa banyak penumpang. Nah, yang akan kita bahas hari ini teman-teman adalah sebuah Land Cruiser 80 yang boleh dibilang sangat langka di Indonesia. Yaitu sebuah LC80 varian VX Limited dengan mesin bensin. Yes teman-teman, jadi Land Cruiser 80 ini dia variannya adalah VX Limited. Dimana kalau di Jepang itu adalah varian tertingginya. Nah, ngomongin untuk varian tertingginya pun, dia pun memiliki banyak pilihan mesin. Ya, jadi ada yang diesel, ada juga yang bensin. Tapi ternyata yang paling mahal atau varian yang boleh dibilang paling tingginya adalah VX Limited yang bensin. Seperti yang ada di belakang gua ini. Untuk mesinnya sendiri itu adalah satu FZFE kurang lebih sekitaran 4.500 cc. Ya, memang kalau untuk di Indonesia ini yang masuk via TPM itu Land Cruiser 80 semuanya emang diesel ya teman-teman ya. Karena ya mungkin juga emang salah satunya karena demand pasar di Indonesia untuk SUV itu mungkin memang lebih banyaknya diesel. Apalagi kalau kita ngomongin SUV ukuran besar. Tapi kalau untuk di Jepangnya sendiri, ya varian yang bensin tetap hitungannya yang dianggap kasta paling tingginya, walaupun kalau misalnya kita di Indonesia justru kayaknya kalau bensin ini di Land Cruiser masih suka dipandang sebelah mata ya teman-teman ya. Ya tapi balik lagi kalau kita ngomongin bensin atau diesel itu juga masalah selera. Nah yang pasti LC ini teman-teman emang boleh dibilang sebenarnya adalah salah satu yang di Indonesia ini paling langka. Setahu gua cuma hitungan jari yang ada di sini. Dan beberapa yang gua ngeliat yang lain juga banyak yang udah dimodifikasi bahkan sampai bener-bener kondisinya itu untuk off-road yang ekstrim. Sementara yang ada di belakang gua ini boleh dibilang kondisinya masih cukup standar. Jadi kita kurang lebih bisa ngeliat juga ya perbedaannya apa aja antara VX Limited atau kita ngomongnya LC80 yang JDM dengan yang resmi keluar via TPM di Indonesia.
Pertama, kita ngomongin perbedaannya apa antara yang JDM ya atau VX Limited ini dengan yang ada di Indonesia. Dari bagian depan pun juga udah ada yang membedakan. Pertama untuk grill ya teman-teman. Jadi kalau LC80 yang di ATPM itu dia modelnya bukan tulisan Toyota, melainkan logo Toyota yang topi sombrero gitu. Tapi kalau misalnya yang ada di sini, dia itu pakai grillnya yang tulisan Toyota. Kalau mesin yang diesel, dia masih ada tambahan turbonya lagi tulisannya di sini, tapi karena ini bensin dan ini adalah mesin NA, jadi ya nggak ada tulisan turbonya ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya untuk lampunya, dia modelnya itu lampunya yang one piece. Kalau di Indonesia untuk VX yang manual ya atau VX gitu masih modelnya lampunya yang cedok, lampunya yang dua piece gitu. Sementara kalau yang VXR-nya atau yang Matic-nya baru seperti lampu yang ada di VX Limited ini. Kemudian yang membedakan, dia juga ada washernya di sini teman-teman untuk si headlight-nya. Dan untuk bumpernya juga sedikit berbeda, tepatnya pada bagian lobangnya di bagian depan sini. Geser ke bagian samping teman-teman. Salah satu yang paling terlihat bedanya adalah tulisan yang ada di molding samping sini. Kalau yang ada di VX Limited, ya jelas tulisannya juga VX Limited. Dan karena ini adalah tipe bodinya yang wagon, semestinya juga ada tulisan atau stiker wagonnya di bagian belakang teman-teman. Untuk penanda bahwa ini adalah LC80 yang kursinya 3 baris. Nah, kalau kita ngomong yang ada di bagian samping bedanya, ini sekaligus juga sebenarnya sambil gue bisa nyampein ke teman-teman beberapa salah kaprah yang suka terjadi teman-teman di sini. Pertama untuk kaca kursi baris ketiganya. Kalau teman-teman lihat yang ada di sini, dia kacanya itu modelnya two piece, jadi bisa dibuka teman-teman. Sementara banyak juga yang sedikit salah kaprah menganggap kalau VX Limited ini mestinya kacanya itu one piece, jadi nggak bisa dibuka. Jadi kembali lagi tadi yang gue bilang teman-teman, tipe bodinya itu ada yang fan, ada yang wagon. Kalau yang kacanya one piece itu untuk yang tipe bodinya fan, karena dia untuk di yang bagian belakangnya khusus untuk bawa barang. Jadi ya rasanya nggak perlu bisa dibuka seperti ini ya. Nah, sementara kalau untuk wagon seperti ini, dia itu kacanya tetap bisa dibuka karena ada penumpang yang akan duduk di baris ketiga. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. VX Limited itu tetap ada yang two piece-nya juga ya kacanya. Kemudian teman-teman, gue pengen ngebahas untuk over fendernya. Ada juga jadi salah kaprah yang menganggap kalau VX yang JDM itu dia over fendernya itu lebih sempit ya atau lebih masuk. Nggak selebar over fender yang ada di LC80 ATPM. Sebenarnya dua jenis over fender itu tetap ada untuk di varian seperti VX Limited ini. Kalau kita ngomongin dari yang awal keluar 1989 sampai 1992 itu dia emang over fendernya masih lebih masuk teman-teman. Sementara yang tahun 93 sampai selesai itu dia over fendernya udah lebar seperti yang keluar resmi di Indonesia. Nah, kenapa demikian? Karena memang gardan dari LC80 ini sempat mengalami perubahan atau revisi teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin sampai tahun 92 itu sumbunya masih agak lebih sempit, tapi yang tahun 93 ke atas itu sumbunya udah lebih lebar. Jadi gardannya udah lebih keluar. Nah itu dia kenapa over fendernya juga ikut dibikin lebih gembung. Kayak di mobil ini tahunnya keluarannya 93, jadi dia udah over fendernya yang lebih lebar teman-teman. Ya, jadi kurang lebih gitu. Lanjut lagi ke bagian belakang. Jadi bagian belakang yang paling membedakan teman-teman adalah posisi ban serepnya. Jadi kalau kita tahu yang versi ATPM itu semua ban serepnya itu ada di bawah. Tapi kalau untuk yang di luar sana, kita ngomongin untuk yang JDM-nya, di VX Limited ini dia posisi ban serepnya ada di sini, alias model yang konde teman-teman. Ini sayang nih, cuma ditutup covernya kayak agak udah ini ya, sedikit terlihat berumur ya, minta diganti yang lebih segar teman-teman. Nah, balik lagi tapi kita nggak akan ngebahas itu. Gue pengen ngasih tauin untuk si tire hanger atau dudukan ban serepnya ini. Jadi teman-teman di Indonesia banyak yang pengguna 80 pengen dibikin modelnya seperti ini. Sebenarnya gampang banget, kita cukup ngebeli si tire hangernya atau si gantungan ban serep kondenya. Begitu ini udah kepasang, salah satu yang mesti disesuaikannya lagi adalah posisi untuk plat nomor. Jadi ya kita tahu kalau model yang ATPM kan plat nomor di tengah soalnya. Kalau udah pakai ban serep konde, dia perlu digeser dan kita cukup ngebeli si dudukan plat nomornya untuk VX Limited ini teman-teman.
Sementara kalau untuk ngomongin pintunya, dia bukanya sama seperti di sini, yaitu yang split gate, ke bawah dan juga ke atas. Kalau misalnya yang barn door, itu ada di varian yang bawah ya teman-teman, seperti misalnya standar ataupun GX. Ngobrolin suspensi teman-teman, jadi yang versi ATPM dengan versi yang JDM itu kurang lebih juga sama. Bagian depan sama-sama pakai coil spring dengan radius arm. Untuk yang bagian belakang sama-sama pakai coil spring juga dengan arm model multilink. Nah, tadi gue sempat bilang teman-teman, untuk gardannya ini dia tahun yang tua sama tahun yang muda beda. Walaupun jenisnya sama, sama-sama solid axle, tapi tahun yang 93 ke atas, dia itu gardannya lebih lebar. Selain itu, dia untuk remnya juga udah lebih lebar lagi diameter ya teman-teman. Nah, jadi antara yang lokal atau yang Indonesia, kita sebenarnya mendapatkan gardan yang boleh dibilang spesifikasinya hampir sama ya, atau sama sebenarnya. Yang membedakan, kalau yang Jepang atau yang JDM ini, dia gardannya udah full floating sistemnya teman-teman. Dengan begitu, buat kita pakai penggunaan kerja yang berat atau off-road yang berat, dia as rodanya itu lebih tahan atau lebih awet. Karena dengan sistem full floating kayak gini, itu membuat kerja gardan itu jauh lebih ringan ketimbang kalau versi gardan yang lokal ya, yang dia belum full floating atau masih semi floating teman-teman. Nah, selain itu sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kelengkapan seperti misalnya locker, kan banyak yang bilang kalau yang versi JDM ini bawaannya udah ada locker. Tapi sebenarnya itu pun juga di sana jatuhnya optional teman-teman. Jadi mau kita ngomongin varian yang ada di Jepang, mau VX Limited atau yang di bawahnya, locker itu adalah optional. Tapi memang ternyata banyak yang dipesan itu sekaligus juga dengan locker. Jadi yang kita terima di Indonesia itu banyak yang udah dilengkapi dengan locker bawaan dari Toyota itu. Begitu kita lihat di balik kap mesin, ini dia yang menjadi sangat spesial di mobil ini. Ya, mesinnya ternyata bensin. Dan ini kalau misalnya gua dengar ceritanya dari ownernya, kalau lagi ke SPBU, kadang-kadang orang SPBU-nya suka kayak ngasih tauin ya, oh nih kalau misalnya yang diesel di sebelah sini nih. Enggak, ini pakai mesinnya bensin gitu. Karena saking jarangnya, jadi boleh dibilang ya otomatis orang melihat ini di SPBU langsung ngarahinnya pastinya untuk ngisi BBM-nya diesel ya teman-teman. Ya, balik lagi, pertama gue pengen ngomongin dulu pilihan mesinnya yang ada di Land Cruiser 80. Kalau untuk yang dieselnya, itu pertama ada 1 HZ, kemudian ada 1 HDT. Kemudian yang paling tinggi ada 1 HDFT, di mana itu semua merupakan yang diesel. Sementara untuk pilihan yang mesin bensin, itu ada 3 FE dan satu lagi seperti yang ada di sini, yaitu 1 FZFE. Ini adalah mesin sekitaran 4.500 cc, 24 valve, 6 silinder, tenaganya sekitaran 212 HP. Berarti sama kayak Wiro Sableng ya teman-teman. Sementara kalau untuk torsinya itu di sekitaran 372 Nm. Nah, satu hal yang menarik untuk dibahas, mesin ini sebenarnya boleh dibilang adalah mesin yang walaupun cc-nya 4,5 liter, tapi banyak orang yang mengeluhkan dengan tenaganya. Dirasa kayak, aduh agak kurang ya. Padahal kalau kita lihat secara cc gede, secara HP-nya pun juga kayaknya nggak kecil-kecil banget gitu. Cuma ya balik lagi ya pada akhirnya ya, dengan mobil seberat ini, mobil sebesar ini, terus mesinnya yang sudah mengalami penurunan tenaga karena umurnya yang boleh dibilang udah nggak muda lagi, itu yang ngebuat akhirnya jadi kayak merasa mobilnya jadi kurang banget tenaganya. Cuma di satu sisi kenyamanannya pasti tetap dapat ya, dengan suaranya yang lebih hening, dengan getaran lebih minim, dan itu yang akan abis ini gue coba langsung saat test drive. Hehehe. Sebelum kita ngebahas bagian interior, gue pengen ngasih tauin dulu untuk baju yang gue pakai, yaitu Petrolis. Jadi beberapa waktu yang lalu, baru aja launching brand Petrolis ini kolaborasi dengan JJ Logi, teman-teman. Ya mungkin sebagian teman-teman udah pada tahu kalau clothing Petrolis ini, dia itu emang khusus di otomotif, tapi lebih banyaknya ke yang peraspalan ya, atau on-road teman-teman. Tapi kali ini kolaborasinya sedikit berbeda, yaitu dengan JJ Logi. Jadi temanya itu lebih off-road, lebih adventure. Kayak misalnya baju yang sekarang gue pakai ini. Nah,
Nih teman-teman ada yang tahu nggak nih JK-nya siapa nih yang ada di bagian belakang ini? Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemarin jadi banyak yang nanya ini cara ngebelinya gimana dan di mana. Kalian tinggal langsung aja kunjungi website-nya www.petrolis.co atau kalian juga bisa langsung ke official store yang ada di beberapa e-commerce di bawah ini. Jangan sampai kehabisan ya. Soalnya terakhir kali yang gua tahu berapa hari yang lalu itu udah sisanya tinggal dikit banget. Jadi ya udah langsung gas aja buat kalian yang minat. Bismillah, assalamualaikum. Ya teman-teman, kalau ngomongin interior, yang pertama pengen gue bahas dulu adalah untuk dashboardnya. Jadi seperti teman-teman lihat di sini, dashboardnya modelnya beda dengan varian yang dikeluarkan oleh ATPM. Dimana kalau dashboard yang seperti ini dibilangnya dashboard yang model bulat ya, atau sebagian teman-teman pada bilangnya dashboard yang model piano, karena bentuknya yang mungkin kayak lekukan di piano gitu ya, di grand piano seperti itu. Nah, jadi sebenarnya antara dashboard yang bulat dengan dashboard yang kotak itu sebenarnya hanya dibedakan oleh tahun keluarnya mobil tersebut. Jadi kalau sampai tahun 94 itu dashboardnya masih yang model bulat seperti ini. Sementara yang 95 ke atas itu udah yang model kotak atau yang seperti dimasukin oleh ATPM teman-teman. Kalau kelengkapan yang ada di sini teman-teman kurang lebih sebenarnya sama. Kita masih banyak yang bisa temuin di LC80 ATPM. Dia tetap pakai automatic yang sama 4 speed, terus transfer case-nya modelnya yang full time juga sama. Terus kelengkapannya di sini ada cruise control, dia bagian atasnya ini ada kompas dan altimeter dan dilengkapi dengan sunroof. Sementara di bagian sampingnya ini dilengkapi dengan cool box. Nah, dari yang ada di dalam sini kurang lebih sebenarnya ini adalah fitur-fitur yang banyak juga disematkan ke yang ATPM keluarin yaitu VXR 80 seperti yang punya gua teman-teman. Walaupun nggak semuanya diaplikasiin kayak misalnya sunroof gini, tapi bagian lainnya kurang lebih sama ya. Kayak misalnya ya cool box di sini, lalu juga tadi kompas dan altimeter, dan bagian-bagian lain banyak juga yang sama termasuk kayak kalau teman-teman lihat untuk velgnya tadi. Nah, menariknya Land Cruiser 80 ini adalah salah satu mobil 4x4 awal yang menggunakan sistem full time 4-wheel drive. Ya, jadi untuk transfer case-nya dia cuma H aja bagian depan, lalu netral dan bagian belakangnya L atau low. Sementara kalau kita untuk ngelock jadi part time gitu, dia menggunakan center diff. Di mana center diff-nya itu semestinya posisinya di sini. Cuma kalau di mobil ini belum dilengkapi dengan center diff, jadi dia itu kosong tombol untuk center diff-nya. Sementara bagian lain yang berbeda, kayak misalnya untuk shocknya, ini dia bisa di setel, mau yang normal atau yang sport. Terus juga dia ada heater belakangnya, terus ada juga AC untuk belakang. Jadi itu yang nggak dimasukin ke LC80 versi dari ATPM. Sementara kalau buat setirnya, ini setirnya lebih mirip ke setir VX80 ya, kalau di Indonesia. Jadi ini pakai setir yang ini karena ini adalah tahun yang tua, alias tahun 1993. Sementara kalau kita ngomong bagian lainnya, kurang lebih sama, ya. Yang paling membedakan beberapa perintilan atau fitur yang mungkin emang sengaja nggak dimasukin gitu ya oleh pihak Astra ke Indonesia waktu pertama keluar tahun 95. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita untuk mencoba mobil ini teman-teman. Dan yang paling bikin penasaran pasti salah satunya adalah dengerin starternya ya. Kita coba, bismillah. Wah.
gua nggak merasakan gempa seperti yang biasa gua rasain kalau lagi pakai VX gua ya teman-teman ya. Soalnya pas lagi di starter gitu kan, ada gitunya dulu. Nah, tapi di sini pas di starter rasanya ya mungkin gua seperti lagi naik mobil-mobil Toyota lain yang memang ada varian mesin bensinnya di Indonesia ya. Nah, jadi tetap masih merasa agak apa ya, kayak ada yang janggal gitu teman-teman, karena itu dia pas di starter getarannya minim, suaranya juga volumenya minim, sementara sisanya sih kurang lebih hampir sama. Oke, kita mulai ya nyobainnya. Ya teman-teman, jadi sebelum gua nyeritain gimana rasanya pakai LC80 yang mesin bensin, gua pengen sedikit cerita lagi dulu tentang opini gua ya dengan Land Cruiser 80. Jadi kayak gue bilang di awal tadi, Land Cruiser 80 ini merupakan SUV yang boleh dibilang di eranya itu cukup balance antara ketangguhannya dengan kenyamanannya. Ketangguhan kita masih bisa dapat dari gardannya yang tetap menggunakan gardan solid untuk bagian depan, karena banyak SUV setelahnya itu juga udah pada pakai independen di bagian depan, walaupun bagian belakangnya tetap masih pakai gardan solid ya. Dengan menggunakan gardan solid di bagian depan, kita bisa mendapatkan kemampuan off-road yang lebih oke lagi, yang lebih tangguh lagi, perawatannya juga lebih minim lagi. Ya kasarannya apa ya, nggak cuma maintenance saja, tapi kalau kita mau upgrade itu juga jauh lebih gampang dengan tetap menggunakan gardan solid. Di satu sisi dengan konstruksi bodinya, dengan sistem suspensinya dan lain-lain, itu ngebikin LC80 ini jauh lebih nyaman, jauh lebih nikmat handlingnya dibandingkan LC70. Itu dia ya, kayak gue bilang tadi, di satu sisi tangguhnya itu masih tetap dapat 80, di satu sisi nyamannya yang nantinya akan dilanjutkan ke seri 100 sampai 200 itu juga udah dimulai di LC80 ini teman-teman. Dan LC80 ini juga termasuk salah satu mobil yang boleh dibilang kalau gue boleh milih ya, SUV di era 90-an ini jadi salah satu yang gue pilih. Rasanya gue inget banget dari mungkin pas kecil dulu, alhamdulillah maksudnya ada rezeki juga keluarga punya VXR 80 waktu itu tahun 96. Di situ gue apalagi masih kecil ya teman-teman ya, udah kebentuk tuh mimpi kalau ya tetap suatu hari nanti gue udah gede, gue bisa punya mobil yang sama. Walaupun mungkin ya pas gue udah gede hitungannya kan ya udah nggak mobil baru kan, malah udah cukup berumur gitu. Tapi ya itu dia, tetap menjadi impian gue, sekalipun begitu gue udah gede ya Land Cruiser 100 dan 200 udah ada ya teman-teman. Nah sekarang kalau ngomongin untuk si FZJ 80 ini alias si LC80 bermesin FZ ini, pertama gue mau ngomongin posisi duduknya sebenarnya nggak ada bedanya teman-teman, persis kayak kita pakai LC80 yang keluaran ATPM. Untuk bagian depan ini sama-sama pengaturan joknya udah elektrik, jadi kayak gue bilang tadi miripnya emang kalau di sini dengan VXR 80 ya. Kalau untuk steeringnya ini yang gue cukup surprise, jadi rasa untuk setirnya itu ternyata lebih enteng di yang mesin bensin ini. Kalau yang di diesel sekalipun kondisinya sehat gitu ya, power steeringnya itu gua rasain tetap masih lebih berat dari ini. Walaupun bukan berarti berat, tetap enteng, tapi maksudnya ini jauh lebih kayak rasanya tuh kayak melayang aja gitu ya setirnya ya. Maksudnya kayak wah ini gampang banget gitu untuk kita ngebelokin kanan kirinya gitu. Pakai 2 jari aja juga udah gampang buat kita puterin setirnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan ngomongin tuh suspensi teman-teman, karena tadi kita udah lihat kalau sistem suspensi juga sama. Depan itu coil spring menggunakan radius arm, belakangnya juga coil spring menggunakan multilink. Jadinya untuk bantingannya kurang lebih sama teman-teman, termasuk juga untuk handlingnya. Nah apalagi mobil ini hitungannya masih cukup standar, paling yang diganti itu adalah shocknya menggunakan Ome yang sport. Emang karakternya jadi agak lebih keras dikit ya teman-teman ya, tapi kurang lebih gue dapet gambarannya
Dimana kalau dibandingin ini sama yang varian dari ATPM, ya bener-bener sama. Dan yang terakhir teman-teman, yang kita akan bahas yaitu untuk mesin. Dan ini yang mungkin jadi rasa penasaran paling besar di mobil ini. Ya, buat suara ya udah pasti bisa ditebak kalau misalnya emang suaranya jauh lebih minim, jauh lebih sunyi dibandingkan yang dieselnya. Dari getarannya juga sama, jauh lebih minim juga teman-teman. Jadi kayak tadi gue bilang, dari awal starter aja tuh udah beda ya. Kalau yang diesel tuh gempanya cukup berasa, kalau yang ini ya kayak kita lagi naik kijang kapsul bensin aja gitu. Nah, ngomongin tenaga, kayak tadi gue bilang juga, walaupun dia tenaga kayak Wiro Sableng 202 HP, tapi pada prakteknya ini mobil tuh rasanya tetap tenaganya kurang. Banyak yang di luar sana terutama ya ngemodif mesin ini dengan menggunakan supercharge. Ada juga yang sekedar melakukan upgrade minim dari mulai misalnya air filter dan lain-lain. Tapi pada intinya memang kenapa ya, gua ngerasain tuh mesin SUV Toyota yang bensin itu banyak yang dirasa tenaganya tuh kurang besar gitu ya, antara cukup pas-pasan atau kurang. Itu yang gue rasain. Padahal kayak ini kan cc 4,5 liter 6 silinder gitu, tapi ya mestinya kan kayaknya kalau Land Cruiser gitu tuh bisa gitu kita ngebikin mesinnya harusnya yang lebih powerful lagi outputnya. Tapi kenyataannya ya banyak yang bilang minimal biasa aja tenaganya gitu. Kalau kayak teman-teman ingat, gue sempet review mobil 105-nya Om Boni itu pakai mesin yang sama ya, 1 FZ FE. Itu udah dijadiin, udah di-upgrade jadi supercharge. Walaupun jadi boros, walaupun jadi pastinya banyak bagian lain yang harus di-upgrade juga, misalnya kayak cooling system dan lain-lain. Tapi ya pada intinya bisa mengobati tenaganya yang dirasa pas-pasan atau kurang ini. Tapi kan ya nggak semua orang mau gitu untuk dipakai harian, di-upgrade sampai segitunya. Maksudnya sampai dijadiin force induction ya, pakai supercharge gitu. Jadi balik lagi pada akhirnya mungkin yang dirasa kita dalam kondisi standar itu bisa dapat tenaga yang cukup ya di yang diesel ya teman-teman, 1 HDT atau 1 HDFT. Tapi kalau yang diesel yang varian yang basicnya itu yang 1 HZ memang tenaganya ya sama, kurang juga. Cuma badaknya luar biasa teman-teman. Itu yang dianggap jadi salah satu mesin diesel Toyota paling badak ya yang pernah mereka buat. 4,2 liter non turbo, larinya santai tapi dijamin bener-bener robust banget. Ya, jadi kurang lebih gitu. Gua nggak akan nyoba untuk ngegeber ini kira-kira gimana rasa jambakan atau sensasinya, enggak teman-teman, karena arahnya bukan seperti itu. Tapi yang jelas kurang lebih overallnya gue naik mobil ini rasanya itu emang kayak naik kijang kapsul yang lebih mewah, yang lebih besar pastinya, yang varian bensin. Anggap aja ini kayak LGX gitu teman-teman, kapsul LGX yang mesin bensin. Dan ya udah itu aja yang bisa apa ya, yang gua bisa rasain gitu. Sisanya masalah jambakannya, responsifnya ya hitungannya biasa aja. Tapi ya kembali lagi, mobil ini menurut gua spesial bukan karena kita ngomongin powernya, tapi gua bisa berkesempatan untuk melihat langsung sebuah LC80 yang bensin atau mesin 1 FZ FE. Ya, mungkin videonya sekian dulu teman-teman. Sebelum gua tutup, gua pengen ngucapin terima kasih banyak ke 2AM Garage yang memiliki mobil ini. Gua kemarin nggak sengaja ketemu dengan ownernya yang bernama Alex, dan akhirnya di situ setelah dia bilang ada nih mobil LC80 nih yang bensin, sempet gua nanya balik ya, bener nih yang bensin? Iya benar yang bensin gitu kan. Oh ternyata iya benar. Sudah akhirnya dibuktikan hari ini dengan dipertemukan dengan gua. Ini benar-benar jadi satu kesempatan luar biasa. Thank you banget 2AM Garage. Kalian bisa cek IG-nya untuk ngelihat mobil-mobil koleksinya ada apa aja. Dan
Gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah support, dan pasti gue doain terus biar kalian semua sekeluarga sehat selalu. Oke, makasih ya teman-teman yang udah nonton. Kita sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.